Akadini adalah Asosiasi Keluarga Anak Disabilitas Netra Indonesia, di mana Akadini adalah Parent Support Group. Mengapa ada Akadini? Karena orang tua dengan anak disabilitas netra perlu bersama-sama untuk saling membantu dan memberi support, saling berbagi informasi tentang pendidikan atau pengasuhan anak, bersama dengan lingkungan mendapatkan kesetaraan akses informasi dan hak sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Visi mewujudkan pemberdayaan keluarga tunanetra Indonesia untuk memastikan pemenuhan hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan lingkungan bermasyarakat. Misi melalui advokasi mendorong kerjasama antar orang tua dan keluarga anak penyandang disabilitas netra untuk berbagi akses informasi tentang pengasuhan anak berkebutuhan khusus netra. Juga membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan komunitas masyarakat yang akan menghasilkan kesadaran dan pemenuhan akses hak-hak bermasyarakat anak berkebutuhan khusus. Objektif goal yang pertama, memberdayakan orang tua dan keluarga serta melengkapinya untuk membawa perubahan positif dan kualitas hidup yang lebih baik untuk anak penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Contohnya, bisa dengan sharing dan silaturahmi atau pertemuan orang tua, untuk membentuk informasi, mendapatkan informasi edukasi anak disabilitas, motivasi dan berbagi pengetahuan yang bermanfaat dari orang tua dan untuk orang tua. Jadi training from parent for parent. Iya, lagi apa tuh? Ikut Zoom. Kenapa? Dengan siapa ya? Objektif goal 2. Oh, Bu Nani mah nggak berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, lembaga dan masyarakat luas untuk meningkatkan kesempatan dan kualitas hidup bagi anak-anak penyandang disabilitas dan keluarganya dalam hal penerimaan sosial, perawatan, kesehatan, dan pengembangan pendidikan. Contohnya, bekerjasama dengan lembaga sekolah atau guru, dinas sosial, lembaga kesehatan, swadaya masyarakat dalam bentuk support edukasi dari expert, bisa melalui webinar, atau support lainnya, bisa melalui funding untuk mendukung kehidupan bermasyarakat ABK. Di sini saya tampilkan Parents Partner Team, di mana kami yang ada di sini berdiskusi untuk cikal bakal terjadinya Akadini. Pada saat ini ada koordinator Akadini Bapak Asrul Irawan, kemudian ada Bu Rani yang sebagai koordinator regional 2 di DIY, dan kebetulan sebagai kesekretariatan juga. Kemudian ada Bu Irin sebagai koordinator regional 2 di Jawa Tengah, area Jawa Tengah, yang kebetulan juga bendahara, dan saya sendiri sebagai program koordinator, dan juga koordinator area Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Ada Bu Ivon yang sebagai koordinator regional area 4, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kemudian ada Bu Irma, Bu Ina, dan Bu Ises yang sebagai koordinator regional 1, mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kenapa kita perlu bergabung dengan Akadini? Jadi dari Akadini ini kita bisa saling untuk memberi dan mendapat informasi. Bisa dengan dari lokal atau regional, yang seperti tadi saya sebut melalui area-area regional, kita bisa saling diskusi, saling sharing, dan mungkin mencari untuk kebutuhan apa yang memang kita butuhkan, dan kalau memang diperlukan, isu-isu itu akan kami tampilkan pada perkumpulan atau secara nasional atau bersama masyarakat, bisa belajar bersama dengan expert atau guru yang meningkatkan pengetahuan orang tua dalam mendidik anak-anak disabilitas netra. Ini mungkin untuk sosial media dari Akadini, bisa ada Facebook, Instagram, dan kemudian juga ada email. Boleh kalau ada yang bergabung, tapi memang karena tadi saya sebut bahwa Akadini memang parent support group, jadi member yang ada lebih diutamakan para orang tua dengan gangguan netra.
Mungkin ini cukup sekian dari saya untuk akad ini. Nanti kalau memang ada pertanyaan tentang akad ini, bisa nanti dibantu oleh Pak Ketua langsung nanti yang akan menjawab. Kami lanjutkan acara berikutnya. Monggo Bu Irma mungkin sharing tentang kegiatan fusional dari Armando, dari putra Bu Irma. Selamat sore semuanya, salam kenal. Sedikit keterangan dulu mungkin ya, kenalan dulu dengan Armando. Armando itu sekarang umur 24 tahun, dia penyandang CP. Dulu waktu kecil sempat sih di vonis dokternya adalah blind and deaf ya, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar gitu. Tapi secara terus dalam perkembangannya ya pada akhirnya sih Armando bisa melihat dan tapi masih punya masalah dengan pendengaran juga gitu. Tapi mungkin di sini saya mau menekankan ya, sharing saya adalah sebagai orang tua ya. Jadi bukan dari segi medis ataupun dari segi kayak ini tunanetra sendiri, tunarungu sendiri, enggak gitu. Tapi saya akan sharing bagaimana saya mencoba untuk bangkit dari vonis itu, mungkin saya bisa sharing mengenai itu ya. Jadi mungkin start dari situ bisa tolong Bu Dati itunya videonya aja dulu biar kita bisa langsung ngobrol. Video dulu ya Bu. Yang masak dulu ya. Yang memasak dulu atau yang TikTok ya, dulu Bu? Yang masak aja dulu itu. Nih Amando. Belum masuk ya. Enggak isi. Ya sebentar Pak ya, sebentar ya. Bentar. Nggak bisa ya? Bentar. Mau yang TikTok juga nggak apa-apa.
Satu-satu apa langsung, Bu? Ya boleh langsung aja. Oke, langsung. Yang TikTok aja, habis itu udah Oke. 2 itu aja cukup. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so Oke, itu sedikit intro aja biar punya gambaran. Saya akan mulai masuk ke presentasinya ya. Kita bisa ngobrol bareng-bareng. Oke, sebentar. Oke, bisa lihat nggak ya? Bisa lihat? Belum, Bu. Belum. Belum. Bentar, Bu. Coba diulang, Bu. Apa bisa dibantu mungkin? Oke. Udah, Bu. Bisa Udah. ini. Bisa. Sebentar. Oke. Kita mulai aja di sini. Saya bentar, Bu. Belum. Oke, saya bantu, Bu, ya. Ini loh, saya bantu. Oke. Ya. Kelihatan kan? Oke. Oke ya. Jadi kegiatan fungsional kita masuk ke masa yaitu suatu tugas atau ya perbuatan untuk seseorang memenuhi tuntutan lingkungan dan kehidupan sehari-hari ya. Jadi sebetulnya di sini adalah saya share karena waktunya terbatas, saya share hanya ke satu kegiatan dulu ya. Nanti mungkin di pertanyaan bisa kita kembangkan. Jadi seperti ini, Armando sekarang udah umur 24. Jadi waktu itu saya sudah mau untuk berpikir nanti ke depannya itu bagaimana. Dan kebetulan Armando itu suka masak gitu. Jadi saya waktu itu arahkan ke kegiatan dia untuk bisa masak gitu. Mungkin next slide Bu Deti. Oke. Untuk dalam proses itu, saya belajar, dan ini juga dari masukan dari berbagai ada banyak orang tua yang juga menasehati saya dan membuat saya berproses dalam hati ini. Ada satu yang penting adalah hati kita harus terbuka untuk mau menerima kondisi anak. Kenapa? Contohnya seperti ini. Armando itu ternyata kan tidak bisa jalan, ya. Jadi ketika kita mau membuat sebuah kegiatan fungsional, kita harus satu yaitu menerima kondisi anak. Contohnya misalnya, dulu saya misalnya bercita-cita anak saya bisa main basket gitu. Dan kenyataannya adalah dia divonis tidak bisa jalan. Kalau saya tidak mau menerima kondisi anak seperti apa adanya, mungkin saya akan terus menuntut dia untuk bisa main basket. Ya. Jadi saya tidak akan berpikir dia ada di kursi roda. Jadi nanti saya membimbing anak saya itu dengan unsur yang kegiatan-kegiatan yang sebetulnya nggak masuk akal. Itu yang sebetulnya menjadi suatu tanda kutip bahaya adalah kalau kita tidak menerima kondisi anak kita apa adanya, kegiatan-kegiatan yang kita berikan pada anak itu mungkin tidak akan tepat. Contoh untuk Armando, seperti misalnya masak ya. Masak saya harus berpikir bahwa masak dia akan dalam posisi duduk. Tidak mungkin dia berdiri. Nah, saya jadinya harus berpikir bagaimana dia bisa masak dengan kondisi duduk. Kalau saya belikan meja yang biasa, kompor di atas meja,
posisi dia, kompor lebih tinggi dari dia nggak akan bisa masak, contohnya gitu. Ya, jadi ada juga yang contoh ini real, anak sampai umur 27 dipaksa untuk tetap bisa jalan. Jadi sampai umur 27, karena ibunya tidak bisa menerima kondisi anaknya itu, dia tetap ngotot anaknya harus bisa jalan. Jadi tidak pernah dibelikan kursi roda. Bisa dibayangkan. Jadi sampai umur 27 anak itu hanya dibimbing sekitar rumah situ aja gitu, muter-muter, nggak pernah bikin kegiatan lain karena ibunya masih mengharapkan dia bisa jalan. Nah, ini yang penting adalah menerima kondisi anak. Jadi kita memberikan sesuatu yang kita boleh bercita-cita tinggi, boleh, tapi harus realistis. Pentingnya adalah di situ. Ya, coba next slide, Bu Dati. Yang kedua adalah pikiran yang terbuka, yaitu kita sebagai orang tua harus mau nggak mau belajar mengenai hal-hal yang baru yang nanti bisa membantu anak kita. Contohnya saya dulu tidak pernah suka masak, jujur saya nggak bisa masak. Tapi ketika melihat anak saya Armando itu senang sekali waktu saya bawa gitu masak. Mau tidak mau saya terus bilang saya harus belajar untuk masak. Mau sesimpel apa saya jadi belajar gitu. Nah, kita juga harus gitu. Orang tua gini, sebagai orang tua kita sebetulnya pengorbanannya nggak usah yang terlalu wah ataupun aneh-aneh. Pada akhirnya pengorbanan kita adalah apa? Kita mau mengatasi satu rasa malu kita. Banyak orang tua kan yang malu untuk punya anak yang berkebutuhan khusus. Bisa malu keluar, malu segala macam. Nah, yang kedua kita harus berani untuk mengatasi rasa takut. Ketiga adalah kita harus berani juga untuk mengatasi rasa malas. Karena seringkali kalau saya misalnya waktu itu nyoba bawa Armando, untuk bisa bawa Armando ke belajar masak, saya harus ngatasin, aduh, ini mesti itu pas waktu itu kelas masaknya pernah ada di sebuah mall gitu ya. Kalau saya masih malu bawa anak saya ke mall, orang pada ngeliatin, ya akhirnya kita males lah, kita mau bawa anak kita, ya kan? Kita terus takut lah nanti, orang-orang pada ngomongin kita apa segala macam gitu. Akhirnya kita jadi mundur, nggak melakukan apa-apa. Nah, jadi akhirnya kita juga nggak membimbing anak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang fungsional itu gitu. Jadi intinya adalah yaitu menerima anak kita padanya, dan kita sendiri harus mempunyai pikiran yang terbuka, yaitu kita harus mau belajar hal-hal baru gitu. Kadang-kadang kita orang tua itu kan takut untuk mau belajar hal-hal baru. Itu kayak seperti di foto, saya ngajak Armando untuk belajar misalnya merangkai bunga, itu saya nggak pernah gitu sebelumnya gitu loh. Tapi kita kan harus explore, anak kita bisa apa aja. Dan pada akhirnya ya saya akhirnya senang masak juga, ternyata belajar dari Armando gitu ya. Nah, itu kepentingan yang itu. Next slide. Nah, akhirnya Armando itu selalu, karena akhirnya saya telah, nah ini Armando nih, karena saya telah berhasil berpikir bahwa oke, saya akan terima Armando apa adanya, jadi kayak dia menyiram bunga, saya ajarin itu ya semua adalah posisinya dalam kursi roda, dengan kursi roda gitu. Nah, mungkin juga sekarang kalau saya ngomong balikin waktu itu Armando tunanetra gitu ya, waktu masih divonis buta dia gitu. Ya saya berpikirnya juga saya lebih ke ngarahin dia ke suara, ya kan. Jadi saya akan menaruh suara-suara yang kenceng gitu di mana dia akan mengambil barang dekat suara seperti itu ya. Nanti kita bisa discuss lagi tentang cara-caranya deh. Next. Nah, ini yang saya mau sharing yang ternyata ini sangat membantu saya untuk bagaimana saya nggak pusing mikirin kegiatan untuk belajar Armando untuk kegiatan fungsional. Jadi contohnya, saya akan selalu bagi dalam jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jadi misalnya saya punya cita-cita, Armando tuh nanti punya Armando's Kitchen. Saya punya cita-cita paling jangka panjang Armando punya bakery sendiri. Itu kan nggak bisa langsung kujuk-kujuk
Tahu-tahu oh kita bikinin Armando Bakery, kan enggak gitu. Nah, saya mulai dari jangka pendek dulu. Jangka pendeknya aja, ya udah paling enggak dia bisa bikin satu macam kue dulu. Nah, nanti satu macam kue, terus jangka yang kedua, paling enggak masa jualan nanti Armando's Bakery nggak mungkin cuma jualan satu kue, ya kan? Paling 3 kue gitu. Jadi nanti ini yang membantu saya untuk mikir apa yang harus saya lakukan untuk bisa mencapai cita-cita itu, gitu. Next. Jadi contohnya nih, misalnya lesson plan, saya bikin lesson plan jangka pendeknya. Itu bikin kue bolu, ya kan? Kenapa? Karena kalau kue bolu itu kue yang sebenarnya paling simple. Jadi saya akan mengajarkan dia yang paling basic aja dulu, misalnya yaitu mengaduk, ya kan? Nah, mengaduk, memegang sendok seperti itu, ya kan? Terus nanti kue bolu itu paling cuma tepung, gula, garam gitu kan, yang gampang. Jadi kita jangan punya langsung pokoknya Armando harus bisa bikin croissant atau apa tuh yang roti-roti Prancis, jangan gitu, ya kan. Nah, itu setelah Armando ini bisa bikin kue bolu, dia udah banyak belajar tentang yaitu dia tahu gula itu apa, manis apa, itu di langkah yang jangka pendek. Nah, kalau jangka menengah kita udah Armando nih sekarang di jangka menengah dia udah bikin red velvet. Red velvet itu next step-nya adalah misalnya saya udah mulai kenalkan ke alat-alat yang baru, itu kayak alat cetak, terus ya dia bisa mulai ngisi gula, itu kan motorik, ngelatih motoriknya itu beda dengan yang waktu yang pertama dia cuma ngaduk, ya kan. Motorik yang kedua itu udah lebih advance, udah lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini akan membantu kita untuk apa ya, tahu jalurnya gitu loh, nggak main loncat-loncat gitu. Nah, ini sama juga dengan waktu Armando misalnya saya ajarin makan. Untuk bisa makan sendiri, jangka panjangnya adalah membuat Armando bisa makan sendiri misalnya. Nah, saya harus realistis gitu. Makannya dia gimana? Harus megang sendok dulu, ya kan? Kalau nggak bisa megang sendok, gimana kita mau punya cita-cita dia makan sendiri misalnya. Jadi kita harus ajarin dia belajar megang sendok, harus ajar dia belajar untuk menyuap gitu. Jadi cita-cita kita boleh tinggi, tapi kita harus realistis, intinya itu. Oke, next. Ini terakhir ya. Ini yang ini nggak ahli ya Bu ya. Next slide. Sebentar Pak Iwan. Apa-apa kita sama-sama latihan, saya juga belum bisa gitu nge-zoom. Ini maaf ya Ibu-ibu. Nah, Ini pada nggak ahli. Nah, tapi ya ini yang saya pegang adalah setiap anak adalah unik, setiap ortu adalah unik, setiap keluarga adalah unik. Jadi kita nggak bisa main copy paste apa yang dilakukan A itu pasti sama hasilnya dengan yang kita kalau kita nyontoh ke B. Kayak dulu gini. Saya sering sekali dulu masih kecil itu Armando. Oh Armando biar seperti si ini ya. Oh biar seperti. Oh saya bilang enggak. Armando nggak akan seperti si A, seperti si B. Armando adalah Armando gitu. Sama dengan orang tua. Orang tua juga nggak bisa. Kamu ngajarinnya harus begini, begini, begini. Belum tentu loh. Justru makanya di situ perlunya kolaborasi antara guru dan orang tua adalah karena orang tua itu kan yang di rumah. Dia yang hampir istilahnya 3/4 harinya, mungkin di sekolah cuma 1/4 hari gitu ya. Jadi itu yang harus diomongin. Seperti saya dulu pas masih Armando kecil itu kan masih ada guru ya. Akhirnya tapi saya homeschooling. Tapi sebelumnya saya masih ada guru, itu selalu yang saya pikir yang perlu dilakukan orang tua dan guru adalah ngobrol tentang yaitu. Jangan sungkan kayak saya bilang, saya punya cita-cita Armando bisa masak deh, gimana ya gitu. Kita harus berani omongin sama guru. Dan guru juga harus mau terbuka untuk melihat keinginan orang tua. Itu yang penting. Nah, dulu zaman saya itu belum ada yang namanya individual plan ya. Untuk pelajaran yang individual itu nggak ada. Di situ yang saya ngerasain betul bahwa ini nggak akan bisa berjalan karena apa? Anak kita dipaksakan untuk belajar di dalam kondisi ya satu macam kurikulum gitu loh. Sedangkan kan saya misalnya punya cita-cita yaitu anak saya kepengen ini
jadi koki kok dia kepengen, kenapa terus di sekolahan diajarannya menjahit? Ya kan nggak masuk gitu istilahnya. Saya pengen anak saya nyanyinya burung kakak tua, enggak, tapi ngotot di sekolah hari ini kurikulumnya nyanyinya bintang kecil gitu. Ya nggak masuk juga gitu kan. Nah di sini yang saya bilang semua adalah unik, semua harus dilakukan berdasarkan kondisi keluarga dan anak. Nanti mungkin kita bisa bahas di pertanyaan-pertanyaan ya, yang mungkin. Jadi saya berikan waktunya untuk balik aja dulu ke. Ya, terima kasih Bu Irma Ya. untuk sharingnya siang ini, sore ya. Mungkin sebelum ke Bu Siti, bisa kalau ada pertanyaan 2 aja, saya ini 2 dulu, nanti setelah itu lanjut ke Bu Siti, dan kalau memang ada pertanyaan lagi sama Bu Irma, bisa setelah nanti Bu Siti. Atau di chat, bisa di chat. Monggo yang mau tanya untuk Bu Irma, bisa raise hand, open cam biar kita sama-sama kenal. Ya, Ibu Deti. Iya, Bu Yatmi ya. Iya. Iya. Dipanggil Ibu Ami biasa dari BCA. Dari BCA juga, nggih. Ya. Monggo Bu. Ibu Irma. Ya, sore. Bagaimana menyemangati anak-anak gitu kan, anak ibu gitu terutama, dan ibu sendiri biar tetap eksis, dan maksudnya kan kadang down gitu ya. Ya, pasti. Ih capek gitu atau gimana gitu. Gimana ibu numbuhin semangat itu ke Armando sendiri atau ke diri sendiri gitu Bu? Oke, terima kasih. Pertanyaannya basic tapi penting. Basic tapi penting. Ya, Oke. Karena saya juga maksudnya support buat ibu-ibu yang lain yang di sini, dan guru-guru juga maksudnya jangan pantang menyerah, itu gimana gitu kan. Ya. Kalau dari ibu sendiri kan udah apa namanya, udah berhasil gitu Bu. Masih belajar ini, masih belajar. Oke, jadi gini, berdasarkan pengalaman, balik lagi ya, saya hanya bisa sharing, saya nggak bisa ngajarin, karena ya itu pengalaman kita beda-beda dan kita bisa saling belajar ya. Jadi gini, makanya yang penting adalah penerimaan. Kalau kita bisa menerima anak kita apa adanya, ya itu bukan menjadi beban. Kita itu ngajarin anak menjadi beban karena kita masih ngedumel istilahnya di dalam hati. Aduh, kok kita nih begini sih, kok anak kita begini. Nah, itu yang bikin kita cepet down. Tapi kalau kita bisa terima anak kita apa adanya, kita bisa bikin mindset bahwa gini, banyak mindset orang tua waktu pertama kali, aduh anak saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, gimana gitu. Lebih-lebih kalau udah bandingin dengan anak orang lain, wah itu makin down lagi kesannya, anak gua nggak bisa apa-apa, anak sana udah bisa jago gitu kan. Nah itu yang bahaya. Jadi mindset yang pertama kali harus ditumbuhkan adalah anak saya bisa apa. Jangan bilang anak saya nggak bisa apa-apa. Yang dipertanyakan anak saya bisa apa ya? Oh anak saya udah bisa ngunyah. Mulailah dari situ gitu loh. Jangan cari-cari yang nggak bisanya. Nah kalau kita mulai dari satu yang oh anak saya bisa ngunyah, itu aja kita udah bisa pikir positif. Oke dia bisa ngunyah, yuk kita coba dia ajarin makan sendiri misalnya. Ya kan? Jadi udah ada itunya, tapi kok belum aduh anak gua nggak bisa nih, nggak bisa makan sendiri, udah langsung gitu aja, oh anak saya nggak bisa makan sendiri, gimana mau ngajarin dia. Nah itu udah langsung pusing, udah pikirannya udah negatif gitu ya kan. Jadi setiap kali kalau kita down, kuncinya adalah selalu mencari positif dari anak kita, pasti ada. Dan saya yakin, saya itu selalu berpegang gini, Tuhan itu ngasih kita anak berkebutuhan khusus, itu udah pasti dikasih modal. Tuhan itu kan nggak jahat, ya kan? Pasti kita dikasih modal. Masalahnya kita mau menggunakan atau menggali modal itu atau enggak. Betul. Banyak orang tua kan yang udah langsung down-nya bilang, aku nggak sanggup, aku bukan ahli. Oh terus takut jadinya. Oh udah serahin aja ke guru, gua nggak tahu, gua nggak ahli. Nah, di situ yang jadi beban, terus yang jadi merasa berat itu di situ.
harus ingat kita orang tua dikasih anak itu udah pasti kasih modal, itu aja sih pegangan saya gitu. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ibu Yatni, tuh. Yang penting pasti ada modal ya Bu, dan dianggap Pasti. positifnya. Iya. Jangan anggap negatifnya dulu. Iya. Armando ya. Nah, Armando, kamu kayaknya tahu deh kalau kamu tuh dibicarakan kamu muncul terus. Apa? Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau belum ada, saya lanjut ke Bu Siti. Ya, nanti mungkin kalau mau tanya boleh di chat atau nanti. Oh, Bu Tanti ya, Bu Tanti mau tanya. Ibunya Alvaro ya? Iya, Bu. Iya. Selamat Boleh? sore, Bu. Sore. Sore. Salam kenal mamanya Armando. Salam kenal. Iya, Ibu, saya yang mau tanya itu kan tadi dikatakan kalau kakak Armando ini kan dulu sempat homeschooling. Ya, terus cara pemilihan guru pendampingnya itu gimana ya, Bu? Untuk anak ini. Oke, kemarin itu ya itu balik lagi Armando udah 24 tahun. Jadi dulu itu waktu Armando masih kecil aja saya jujur susah cari sekolah. Iya. Ya kan? Makanya sekarang namanya sekolah yang sesuai itu kan banyak faktor. Satu bisa dari faktor kurikulumnya, bisa dari segi biaya, bisa juga kayak anak saya karena CP itu waktu itu kan masih kejang, masih apa kan dari segi jarak sekolah ya kan. Nah, untuk bisa dapat yang cocok itu kan kadang susah. Nah, tapi kan sekarang mungkin mudah-mudahan akan lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang bisa diakses ya. Tapi dulu karena nggak ada pilihan, dulu saya jujur saya milih homeschooling karena lebih kepada unsur bisa tanda kutip terpaksa, ya kan. Jadi saya ngajar sendiri, jadi nggak pakai guru pendamping. Tapi ya itu resikonya ya saya akhirnya harus belajar. Begini, banyak orang nanya ke saya, Bu, sebetulnya ada guilty feeling yang benar tuh sebetulnya masukin anak ke sekolah atau homeschooling atau asrama kan gitu kan, selalu pilihannya gitu. Saya bilang ini bukan masalah benar apa salah. Ya, karena balik lagi saya bilang setiap keluarga kondisi unik. Kebetulan Armando adalah anak tunggal satu-satunya. Nah kalau saya bilang, oh kamu homeschooling ngajar aja sendiri, sedangkan saya ngomong itu dengan seorang ibu yang anaknya 5, ya udah beda lagi gitu kan, nggak mungkin dengan kondisi seperti saya gitu istilahnya ya. Tapi gini, jadi bukan masalah benar apa salah untuk saya ya. Saya sharing ini adalah masalahnya hanya di gini, kalau kita sudah memilih satu jalan A, kita harus sebelumnya kita harus studi dulu mau jalan A atau jalan B, kayak misalnya homeschooling apa sekolahan. Saya memutuskan oke, kalau homeschooling gimana, saya harus belajar tentang homeschooling apa ya kan, kelebihan kekurangannya apa, sekolah kelebihan kekurangannya apa. Tapi ketika saya udah milih oke, saya milih homeschooling, saya harus percaya dulu bahwa ini jalan yang saya pilih. Yang kedua, konsekuensinya kita harus terima. Karena kita kan selalu bilang, aduh di tengah jalan ini ada masalah, kita cenderung bilang, aduh seandainya dulu kita milih B. Nah, itu yang bahaya gitu. Karena sebenarnya kita kalau milih jalan A, ya kita harus berani untuk tetap di jalan A itu, apapun konsekuensinya. Dulu Armando homeschooling, saya sosialisasi susah. Tapi saya akhirnya nyari ke sekolah-sekolah, saya bikin program sama sekolah semi homeschooling itu 3 bulan, saya ajak Armando seminggu 2 kali untuk ke sana gitu loh. Saya harus berani juga untuk bawa dia ke taman, bermain, segala macam, karena masa sosialisasi. Nah itu harus ngatasi itu, rasa malu, terus rasa takut, rasa capek, ya kan. Nah konsekuensinya itu. Nah, orang tua yang memilih sekolah, konsekuensinya juga harus terima. Apa konsekuensinya? Ya salah satu sebetulnya saya bilang harus berani ngobrol sama guru. Nah, kadang-kadang ngobrol sama gurunya ini, aduh saya males, ya kan, aduh saya takut. Makanya di tengah jalan terus timbul masalah gitu. Nah, itu yang menurut saya konsekuensinya harus diterima, harus pelajari dulu apa kelebihan kekurangannya itu. Dan setelah itu harus berani untuk
yaitu memutuskan, oke, saya udah pilih jalan A, saya akan stick, saya akan teruskan jalan A. Kalau saya ya begitu sharingnya. Tuh, jadi saya nggak pakai guru pendamping, tapi saya ngajarin Armando mulai berhitung, membaca, semua itu saya yang pegang semua. Capek ya, capek setengah mati. Nangis berdarah-darah, iya nangis berdarah-darah, tapi ya itu balik lagi kalau down, saya harus ingat, oke, ini udah resiko yang saya pilih waktu itu. Itu aja. Iya. Jadi kalau udah basah, terlanjur basah, lanjutkan basah ya Bu. Tapi jangan basah tanpa belajar berenang, istilahnya gitu kan. Oh, Harus belajar berenang dulu baru berani nyemplung ke air. Jangan main nyemplung tanpa kita. Itu kalau nggak belajar berenang berarti nekat ya Bu Irma? Nekat, itu bukan belajar. Itu konyol gitu loh. Konyol. Okay. Jadi terima kasih banyak Bu Irma. Harus belajar, intinya itu aja belajar. Untuk sharing yang 2 pertanyaan ini keren banget kata-katanya Bu Irma. Terima kasih Bu Ira. Ya, sama-sama. Oke, saya tutup dulu untuk pertanyaan Bu Irma. Nanti boleh dilanjut di chat atau nanti setelah Bu Siti ya. Monggo Bu Siti. Saya lanjut ke Bu Siti. Bu Siti ini adalah guru di Banten ya Bu ya. Di Serang Banten, Bu, sekolahnya adalah BCA di dan Bu Siti ini sudah banyak bekerja dengan anak-anak MDVI atau anak tunanetra dengan disabilitas majemuk ya. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan Bu Siti. Bismillah. Ya, terima kasih Bu Deti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua, ya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih buat Bu Deti dan terima kasih buat Ibu pengawas yang sudah menyempatkan untuk hadir. Terima kasih buat kepala sekolah yang sudah menyempatkan untuk hadir juga dan orang tua yang lainnya sudah menyempatkan waktunya. Di sini kita sharing aja ya Bu. Bu Deti, coba saya share screen ya. Apa sudah terlihat? Ya Bu. Sudah. Di sini saya sendiri sebagai guru kelas dari siswa-siswa majemuk ya. Dari SKH Bina Citra Anak yang ada di Serang. Kita sharing di sini penerapan kegiatan fungsional pada siswa disabilitas majemuk. Nah, saya sendiri sebagai guru kelas berawal dari pertanyaan. Ketika ada siswa yang memang berawal dari pertanyaan, jadi gini, ketika ada siswa yang memang punya hambatan pendengaran, hambatan penglihatan dan disertai dengan gerakan gitu. Jadi saya sendiri loh mau belajar apa nih? Harus ngapain nih anak harus. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu ada di diri saya dan orang tua juga punya harapan yang memang luar biasa. Anak saya pengen yang kata Bu Irma tadi pengen bisa jalan, pengen bisa menulis, membaca, sedangkan melihat keadaan anak sendiri seperti ini gitu. Jadi yang tadi itu merubah mindset itu yang sangat sulit kalau orang tua tidak menerima. Nah, setelah saya bertanya kepada ya kayak Bu Weni, kayak Bu Deti gitu yang banyak pengalamannya, saya berpikir, oh ternyata bisa ya gitu untuk belajar gitu. Nah, di situ baru mendapatkan solusinya. Seperti apa solusinya? Di sini saya sendiri sebagai wali kelas di sini, pertama kita membuat rencana persiapan. Apa sih rencana persiapan itu? Tidak mungkin anak bisa memasak kalau kita sendiri tidak mempersiapkan. Jadi tidak mungkin anak itu sendiri bisa baca kalau kita sendiri tidak mempersiapkan. Yang pertama itu persiapan. Ketika saya di sini, ketika mau belajar juga saya persiapan. Ketika mau pulang juga kita persiapan. Jadi semuanya dipersiapkan. Persiapan di sini, ketika saya mau belajar membaca, sedangkan kondisi anak kami di sini kondisinya penglihatannya juga
terbatas. Jadi seperti apa persiapannya? Pertama, saya harus menyiapkan kartu yang memang mereka bisa belajar gitu. Seperti apa kartunya nanti kita lihat. Di sini yang kedua, kegiatan bermakna dan terlibat di setiap kegiatan. Kegiatan bermakna di sini, seperti apa sih kegiatannya? Kayak tadi Armando membuat kue. Nah, itu bermakna buat Armando sendiri gitu, dan buat orang tuanya juga bermakna gitu. Menyiram tanaman, itu sangat bermakna. Dia bisa menyiram tanaman. Nah, saya di sini sebagai guru kelas memberikan pembelajarannya. Yang pertama itu berbelanja, yang kedua memasak. Kenapa kok ada berbelanja memasak? Kapan sih untuk belajar akademiknya biar bisa baca, biar bisa ngitung, biar bisa nulis? Di sini kita sudah termasuk. Misalnya berbelanja. Berbelanja di sini anak sendiri mengenal uang. Uang itu sendiri sudah termasuk matematika. Dan misalnya masak sendiri, anak memotong sayuran di sini juga kita sudah belajar IPA, sudah belajar kebersihan, sudah belajar aktif. Belinya sendiri itu sudah belajar interaksi. Jadi sudah semua ada di sini. Yang ketiga, konsisten. Nah, konsisten di sini misalnya kita udah belajar sehari nih di sekolah belajar memasak. Nah, di rumah juga tolong diterapkan gitu, nggak hanya di sekolah. Dan saya sering meminta kepada wali murid, di sini sudah belajar masak, Mah, sudah berhasil. Nah, di rumah diterapin juga ya, biar lebih mahir lagi seperti itu. Jadi konsisten di sini sangat penting. Seperti apa tahapan prosesnya? Tahapan proses untuk mengenal anak ini belajar fungsional. Pertama, mereka menyamakan benda asli dengan benda aslinya. Misalnya anak bisa tidak untuk menyamakan gelas dengan gelas, mangkok dengan mangkok yang sama, sendok dengan sendok yang sama. Itu tahapan awal yang memang anak itu sendiri belum bisa. Di sini yang kedua, kalau memang sudah bisa menyamakan benda konkret dengan benda konkret, di sini menyamakan benda konkretnya dengan gambar. Bisa tidak gambar itu sendiri dengan benda aslinya. Kalau sudah bisa menyamakan, nah kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menyamakan gambar dengan gambar. Seterusnya jika sudah bisa, ternyata anak ini sudah bisa menyamakan gambar dengan gambar gelas dengan gambar gelas lagi sudah bisa. Berarti kita tambah tulisannya biar lebih mahir gitu anak ini sendiri gitu. Seperti apa? Di sini misalnya gelas. Gelas di sini kita kasih tulisan dengan, kalau yang memang total kita kasih braille di kertasnya. Kalau yang masih awas, di sini saya memberikan list kartu nama. Dan setelah bisa, kita naikkan lagi. Di sini ada gambar, tulisan, dan angka. Nah, jika sudah bisa lagi, kita buang untuk gambarnya, benda aslinya, kita ke tulisan, seperti itu. Nah, seperti apa jadwal di sekolah? Di sini terlihat ini buat yang masih ada sisa penglihatan, yang total itu kita menggunakan braille, tulisan braille. Di sini terlihat ada berdoa, ada akademik, ada bentuk uang itu berbelanja, bentuk gerakan itu olahraga, ada bentuk panci itu untuk memasak. Nah, di sini sudah lengkap, anak ini sendiri sudah sudah mengerti dengan tahapan-tahapan mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan kami juga ketika mengadakan kegiatan di sini ada buku memasaknya. Di sini ada tahapan-tahapan memasak. Misalnya hari ini kita memasak pisang goreng, di dalam ini tuh sudah terdapat tulisan, sudah terdapat gambar. Kalau misalnya anaknya belum bisa baca, ada bacaan gambarnya. Ada tulisan. Kalau misalnya sudah bisa baca,
bisa baca gambar, berarti di sini sudah ada tulisannya beli pisang, beli terigu, sudah ada di dalam buku memasak. Dan akademik di sini, ini terdapat soal-soal yang memang anak itu sendiri sudah menyelesaikan di kegiatan sini. Nah, di sini ada buku komunikasi. Nanti anak sendiri komunikasi, kamu tadi ngapain aja, beli apa. Jadi di sini ada di komunikasi. Nah, ini sedang menyamakan antara gambar dengan benda asli. Ketika anak bisa menyamakan berarti naikkan ke tingkat selanjutnya. Sedangkan ini sudah urutan gambar dan tulisan. Jadi mereka sendiri sudah mengerti dengan urutan-urutannya. Ketika memasak nasi, oh di sini sudah ada takaran berasnya, di sini 5. Dan mereka sudah bisa menakar 5 karena ini mempermudah mereka untuk beraktivitas. Di sini juga sama-sama saling membantu. Di sini ketika mau bikin agar, mereka sudah tahu di sini takarannya berapa, gulanya takarannya juga berapa, airnya berapa, sudah ada di buku memasaknya. Seperti apa kegiatannya, kita bisa lihat di sini. Di sini ada berkebun, menyetrika, membuat bantal, membuat lemari, memasak bagi yang memang ini berbelanja, kegiatan bersama. Nah, di sini banyak sekali anak-anak kami yang takut panas, dan kami sediakan tadi panci yang memang panci elektrik gitu. Di sini ada salah satu siswa kami, Hanifah, ini sangat bagus ya, dia ketika memasak memakai urutan itu sudah benar, tapi sekarang tanpa urutan pun sudah tahu. Kita ambil urutannya, anak ini sendiri sudah mengerti gitu. Ini awalan belajar, tanpa ya segala sesuatu itu memang dari hal yang terkecil dulu, dan sekarang Hanifah sudah pandai memasak. Di sini bisa dilihat tanpa ada urutan, anak-anak sudah bisa dengan tugasnya masing-masing. Siapa yang motongin tempenya, siapa yang bisa ngupas wortelnya, siapa yang bisa ngaduk telurnya. Jadi di sini sudah ada tugas masing-masing. Ini semua punya hambatan penglihatan ya. Yang ini semuanya low vision. Jadi siapa yang menggorengnya, siapa yang nyuci piringnya, semuanya mempunyai tugas dan semuanya terlibat. Dan ini juga ada anak kami yang memang sipi, dan ini juga punya hambatan penglihatan juga, harus jarak dekat dan tidak bisa berkomunikasi. Jadi ketika kita menanyakan apa kabar, hanya dijawab dengan gitu, hanya begitu aja. Tapi gimana caranya, saya sendiri punya tugas nih, namanya Omar, punya tugas berbelanja, gimana caranya bisa menyampaikan ke pedagangnya itu kalau anak ini mau berbelanja ini dan ini. Akhirnya saya menemukan solusi bagi anak yang memang hambatan komunikasi juga. Di sini bisa dilihat. Nah, ini juga sama gangguan komunikasi. Anak ini bisa mendengar tapi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan.
Jadi dengan menggunakan aplikasi ini, anak ini bisa mengungkapkan keinginannya, mau beli apa, terus saya sedang marah apa sedang senang, bisa diungkapin dengan aplikasi ini bagi yang memang gangguan komunikasi. Mungkin di sini juga akademiknya ada enggak sih seperti apa? Yang tadi itu semuanya sudah ada akademiknya. Jadi bacanya gimana? Jadi di sini sudah ada anak kami ini mengalami hambatan penglihatan, pendengaran, dan gerak. Ini salah satu siswa kami yang memang menggunakan bahasa isyarat dan sudah bisa baca juga. Dia mengisyaratkan buku. Ketika saya acak untuk kata-katanya, sudah bisa menerapkan nama-namanya di bawah gambarnya. Sengaja saya acak, coba apakah anak ini bisa baca apa tidak gitu. Ternyata anak ini bisa menyelesaikan tugas membacanya dengan baik ini sampai dengan selesai. Oh ternyata sudah bisa baca dan tahapannya ditinggikan lagi tanpa gambar seperti itu. Nah mungkin selesai Bu Deti di sini pesan saya tetap semangat, apa yang kita tanam maka itu juga yang akan kita tuai. Dan yakinlah dan percayalah bahwa semua anak bisa belajar, bisa beraktivitas, dan bisa bekerja dan bisa berprestasi. Seperti apa? Ini ada penutupnya. Anak kami ini ternyata mampu di Geria Kayu dan ternyata kemarin berhasil jadi juara 3. Di sini ada Cindy. Cindy juga di sini awalnya tidak mau jalan dan pengennya digendong aja. Di sini ada prestasinya, sekarang sudah mau jalan jarak jauh. Dan di sini ada anak-anak, ada Diki juga. Saya nggak nyangka ternyata bisa juara nasional, menjadi juara terbaik di nasional. Ini anak-anak majemuk kami. Di sini juga ada Ajril. Ajril sekarang sudah bisa baca walaupun usianya 3,5 tahun. Ini kenapa ada mangkok pilihan ini? Karena dia harus tahu mana makanan kesukaannya, mana yang baik. Ini di kita itu dia tiap hari itu kalau kosong galonnya dia selalu ngecek, jadi dia sendiri yang beli gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang memang dibutuhkan di rumah juga anak ini sendiri sudah bisa. Nah di sini ada Ajril juga, di sini dia mau memasak tapi belum ke aslinya gitu, masih ada tahapan-tahapan kayak gimana cara ngaduknya, takarannya. Ini juga tugasnya sehari-harinya cuci piring di rumah, masak nasi, udah bisa. Dan orang tuanya pun kaget tuh anak saya udah bisa masak nasi dengan baik. Gitu. Ya inilah tahapan belajar ketika di sekolah dan diterapin di rumah. Dan ada salah satu anak kami yang memang kok pertama kali misalkan ini anak baru kok kayak patung ya, nggak mau dibangunin dan susah sekali untuk digerakin. Tapi ketika dikasih sapu dan pelek, itu seluruh sekolah bersih. Nah, ini namanya Salim. Itulah fungsinya kegiatan fungsional. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Deti, saya kembalikan kepada Bu Deti. Ya, terima kasih banyak Bu Siti atas sharingnya sore ini. Semua anak punya hak untuk bekerja, bermain dan
tetap semangat karena semua pasti bisa asal tahu langkah-langkah untuk menuju ke situnya. Oke, ini saya masuk ke sesi pertanyaan ya. Ada pertanyaan buat Bu Siti, ini Bu Siti dari Bu Rani dari Jogja menanyakan kalau untuk tunanetra bentuk gambarnya seperti apa ya Bu? Kalau untuk tunanetra itu jadi gelas ditempel tapi di situnya ada braille-nya gitu Bu Deti, seperti itu. Benda nyata ya Bu Siti ya. Gelasnya tapi ditempel, bukan berbentuk gambar lagi, seperti itu. Jadi anak sendiri bisa meraba bahwa itu gelas, bahwa itu sendok. Jadi masuknya ke literasi. Seperti itu. Berarti dengan benda nyatanya ditempel dan juga ada literasinya dengan braille-nya ya Bu Siti. Betul, Bu Itu Deti. mungkin Bu Rani udah terjawab. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan, kalau mau raise Bu Ises. Assalamualaikum, selamat sore Bu Siti. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Saya tadi mau menanyakan bagaimana memancing minat anak yang tadi nggak mau apa-apa, kaku gitu kan. Dari mana kita taunya dia mau melakukan sesuatu itu saat diberi sapu tadi gitu. Sedangkan kita nggak tahu dia mau apa gitu. Gimana cara nebaknya, atau ada clue atau apa gitu dari anak tersebut gitu, bagaimana? Terima kasih mamanya Abdillah. Iya, Ma. Saya tuh berawal dari ini anak baru ya, kaku, dan saya udah kasih berbagai macam gambar, berbagai macam tulis, tapi anak ini tetap nggak mau. Udah bermacam-macam, tapi ketika salah satu saya cari tahu apa ya, memasak juga sama sekali tidak tertarik. Ketika saya mengajarkan kebersihan, kok anak ini jadi gak kaku gitu. Kok anak ini makin aktif gitu, dia menyenangi. Nah, besoknya lagi saya coba lagi dengan hal yang sama. Dia tidak memasak, tidak mau berbelanja aktivitas, pokoknya di kelas itu dia tetap kaku, dan saya keluar lagi kebersihan lagi, oh ternyata semangat lagi. Nah, dari situ ternyata yang lebih semangat itu di kebersihan, seperti itu. Jadi berkali-kali kita coba, ya nggak cukup sekali. Seperti itu, Ma Abdillah. Baik, terima kasih Bu. Belum saya. Terima kasih Bu Ises pertanyaannya. Yang lainnya mungkin? Monggo, mau di chat atau langsung raise hand? Sepertinya mamanya Ella Ataya ya, Surabaya. Udah. Bu Ella, Mama Ataya. Bu Siti mau bertanya, berarti di sekolah itu secara umum kurikulumnya memang untuk anak-anak ada sendiri ya, misalnya buat si A sendiri, si B sendiri, si C sendiri, dan itu tidak terkoneksi secara langsung dengan istilahnya penilaian-penilaian yang harus dilaporkan ke dinas pendidikan dan sebagainya gitu. Secara umum gimana Bu gambaran kurikulum sekolahnya? Makasih. Ya, jadi sebenarnya kita masih terkoneksi ya Bu ya dengan kurikulum pemerintahan. Jadi saya sendiri sebenarnya udah punya kurikulum, yaitu kurikulum MDVI. Tapi kita tidak terlepas juga dari kurikulum pemerintah. Hanya saja kita sederhanakan dengan keadaan di sekolah, dengan keadaan siswa sendiri. Misalnya pemerintah nih misalnya menuntut untuk sesuai dengan kurikulumnya, dan saya juga sesuaikan, kayak misalnya anak ini tuntas dalam membaca satu paragraf gitu. Paragraf di sini misalnya tentang berkebun gitu, atau misalnya membaca tentang misalnya hari libur. Nah, saya sendiri di sini bersama-sama anak gitu melakukan kegiatan yang memang hampir sama dengan kurikulum pemerintah. Misalnya di situ anak harus bisa mencapai hitungan 1 sampai 50. Kan nggak mungkin anak itu sendiri bisa 1, 2, 3 dengan keterbatasan mereka gitu. Jadi saya dengan menggunakan langkah-langkah misalnya dengan
langkah-langkah, misal satu menyiapkan air gitu, 2 menyiapkan alat dan bahan. Nah, seperti itu juga masuk ke hitungan kayak gitu. Jadi di langkah-langkah itu sendiri tetap kita tidak bisa lepas karena kita sekolah gitu. Seperti itu, Ma. Tapi kita kembalikan dulu, kita kegiatan itu harus memang bermanfaat buat anak-anak didik di sini gitu. Jadi apa yang memang bermanfaat kita sesuaikan gitu. Jadi enggak asal kita bikin kegiatan, tapi misalnya kita kegiatan memasak, sedangkan anak ini sendiri tidak suka memasak. Kita sesuaikan dengan minat dan bakat anak juga. Gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Siti. Nah, terima kasih Bu Ella. Sudah cukup ya Bu Ella? Ini ada pertanyaan lagi buat Bu Siti ya, yang terakhir. Menurut pengalaman Bu Siti, bagaimana mengkomunikasikan ke guru tentang kegiatan anak saat di rumah? Dan sejauh mana ortu bisa mendapatkan masukan dari guru untuk menjalankan kegiatan fungsional? Karena biasanya sekolah kan jarang menginformasikan, kecuali pada saat terima rapot. Ya, Bu Deti, terima kasih. Jadi setiap hari ada laporan ke orang tua. Saya sendiri ketika setelah selesai belajar tuh pasti ada laporan gitu ke orang tua sendiri. Bahwa mungkin orang tua mau nanya juga kadang ada yang segan, kadang juga ada yang malu nanya. Tapi saya sendiri yang memang memberanikan untuk melaporkan hasil belajar gitu. Misalnya, Ma, hari ini tuh anak belajar memasak. Ini hasilnya dan dokumentasinya pun kita berikan gitu. Jadi ketika ada hal-hal, kenapa saya sering memposting kayak di Facebook itu sebenarnya bukan asal memposting, tapi biar melihat bahwa di sekolah itu banyak kegiatan. Kenapa kok saya nggak langsung ngirim? Karena kebanyakan dikirim ke HP orang tua, kadang nggak dibuka, kadang memori penuh. Makanya saya mempostingnya kadang di Facebook, kadang di Instagram, itu buat melihat bahwa di kelas saya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang bisa diperlihatkan ke orang tua gitu. Terus meyakinkan orang tua juga, Bu Deti. Jadi kenapa meyakinkan? Kita kan guru sebagai pendengar yang baik. Ketika ada keluh kesah dari orang tua, kita harus tahu gitu gimana solusinya gitu. Terkadang keinginan orang tua kan sama seperti anak pada umumnya ketika tidak bisa menerima. Jadi, kok anak saya belum bisa baca saja? Kok anak saya seperti ini saja? Nah, kita komunikasikan bahwa ada memang yang bisa digali dari anak ibu selain bisa membaca gitu. Jadi, pokoknya dokumentasi dan sharing itu selalu saya nggak nunggu sampai menunggu keluar rapot gitu. Bahkan setiap hari pun saya sering sharing ke orang tua gitu. Seperti itu Bu Deti. Ya, terima kasih Bu Siti. Ini banyak pertanyaannya Bu Siti. Ini ada di usia berapa sebenarnya anak bisa mulai efektif untuk belajar kegiatan fungsional? Karena pada dasarnya beberapa anak sudah memahami konsep belajar tersebut, hanya terkadang mudah terdistraksi dan tidak fokus untuk melanjutkan proses belajarnya. Ini juga mungkin tadi ya sama pertanyaan Bu Rani ya, hampir sama. Monggo Bu Siti. Ya, jadi untuk belajar itu ya nggak mesti nunggu anak ini misalnya sudah dewasa. Jadi emang di saya sendiri kan mulai usia 3,5 tahun, 4 tahun itu memang sudah ada mulai dari usia 10, 15, sampai 18 itu ada di kelas saya sendiri. Nah, saya mengajarkan kegiatan fungsional itu memang dari usia mereka kecil, tapi itu pun disesuaikan dengan usia gitu. Kayak Ajril tadi, karena usianya masih kecil, paling saya hanya mengajaknya main gitu, karena usianya usia main gitu. Tapi di situ kita tidak terlepas untuk mengajarkannya buka celana seperti itu, pakai kaos kaki,
anak ini harus sudah bisa gitu, ambil bermain, ayo yang bisa pakai kaos kaki, ibu kasih susu, seperti itu. Jadi ketika anak ini usia 5 tahun, wah 5 tahun ini harusnya sudah bisa membereskan tas atau bukunya, membuka pakaian gitu, membuka celana, seperti itu. Harus sudah bisa, itu disesuaikan dengan usianya. Wah, umur 10 tahun nih harusnya sudah bisa mencuci pakaiannya sendiri. Nah, saya mengajarkan untuk mencuci pakaian sendiri. Jadi enggak harus misalnya, usia 5 tahun udah diajarin nyuci baju sebaskom itu, enggak. Jadi minimalnya usia kecil itu kita ajarkan bekas minum dia sendiri, ya cuci sendiri, itu aja satu, bertahap gitu sebelum kita ke yang lebih besar gitu, dari hal terkecil. Seperti itu Bu Deti. Ya, terima kasih Bu Siti. Jadi tergantung fase anaknya juga mulai harus dibiasakan di umur itu bisa dari kegiatan sehari-harinya ya Bu Siti ya. Ini mungkin pertanyaan buat Bu Bu Irma ya. Bu Irma, ini karena apa yang harus dilakukan orang tua jika anak tidak mau melakukan kegiatan fungsional di rumah? Apakah ada cara-cara atau trik-trik supaya anak tertarik atau mau diajak melakukan kegiatan fungsional? Oke. Bagus juga nih pertanyaannya. Dulu saya juga kena masalah begini sama Armando. Jadi gini, kalau menurut saya, kita orang tua kan banyak terjebak pada sebuah konsep bahwa anaknya yang harus ngerti kegiatan fungsional gitu ya. Orang tuanya ternyata nggak mendukung. Contohnya seperti gini, kerjasama dengan sekolah sebetulnya bisa dilakukan kayak seperti di sekolah diajarin masak. Nah, di rumah itu anak harus merasa dia belajar masak tuh fungsinya apa ya. Nah, kita ambil contoh misalnya di rumah, dia masak tapi kita mau dong duduk bareng makan makanan itu di depan dia. Terus kita puji dia, ya kan? Contoh, nah itu yang sering kurang di dalam sebuah keluarga. Gitu. Kita hanya berpikir bahwa yang penting dia bisa masak. Kita nggak mau mikirin perasaan dia gimana ya, mengajak dia untuk excited gimana ya. Bisa dibayangkan kan, misalnya dia di sekolah udah diajarin masak, tapi di rumah ya udah biarin aja dia udah bisa masak kok. Lain kok misalnya sampai di rumah ditanyain kamu tadi masak apa? Diajarin misalnya goreng tempe. Coba goreng tempe. Terus di depan anak dia kita makan bareng, duduk di meja, ya udah makan tempe aja gitu bareng, terus kita puji dia. Nah, dia akan baru bisa mengerti, fungsinya saya belajar masak tuh, begini toh. Jadi nanti saya dipuji, nah itu kan senang gitu. Nanti saya bisa masakin buat mama papa saya. Itu udah beda banget dengan dia hanya sekedar belajar masak. Nah, orang tua di situ yang bisa memberi semangat ke anak ya ada gitu. Kalau dia cuma diajarin, ayo pokoknya kamu nyapu gitu. Ya terus dia bilang ya males-malesan lah gitu. Kita aja disuruh nyapu juga kadang-kadang males kan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bilang, bagus nak, jadi bersih ya. Nah, diajarin nggak konsep bersih sama kotor itu apa? Ya kan? Kalau dia cuma diajarin nyapu, tapi dia nggak ngerti fungsinya, kalau disapu itu berarti menjadi bersih gitu, misalnya. Nah, kalau dulu pas Armando masih kecil itu, saya sempat juga gini, misalnya ngajarin dia waktu dia masih divonis tidak bisa melihat ya. Jadi kayak misalnya mencampur kayak masak. Masak itu kan mengaduk adonan. Nah, saya sebelumnya ajarin dulu, maksudnya ngaduk itu fungsinya apa? Biar tercampur, ya kan? Nah, ngajarin tercampur tuh apa? Oke, kalau untuk Armando sekarang dia bisa ngelihat, kecampur. Tapi kalau anak tunanetra gimana caranya untuk bisa ngajarin dia konsep mencampur? Ya bisa misalnya contohnya ambil beberapa macam jenis yang teksturnya yang beda-beda. Misalnya ada yang tekstur kasar, misalnya kertas, ada misalnya batu, ada apa misalnya. Ditempatkan terpisah dulu gitu misalnya ya. Jadi ini belum tercampur. Nah, kalau misalnya diaduk gitu dia bisa ngerasain tercampur itu maksudnya kecampur semua gitu, dengan dia ngerasain teksturnya kok jadi beda-beda ya. Nih jadi satu nih tapi beda-beda. Nah, itu kan kita baru bisa ngajarin dia bahwa itu konsep yang disebut campur itu apa. Nah, baru dari situ kan saya ngajarin dia itu fungsinya ngaduk biar tercampur, istilahnya seperti itu gitu loh. Jadi kita harus
Dan itu caranya bisa dengan cara yang senang ya, jangan kita marah-marah, ayo campur gitu. Kita kan bisa dengan cara bermain, cara seperti apa gitu loh. Nah, makanya di rumah kita harus berkomunikasi dengan sekolah, yaitu fungsinya di sekolah diajarin apa, yaitu masak tempe misalnya. Ya di rumah kita juga yaitu bantu untuk mengembangkan kesenangan anak itu. Oh, tempenya enak ya, yuk coba masak lagi tempe gitu. Nanti dimakan sama ibu, bapak. Di situ kalau perlu ya suap-suapan ya, itu kan kreativitas kita ya. Suap-suapan aja kan seneng gitu ya. Ciptakan suasana yang happy, yang senang, jadi anak itu juga ngerti fungsi kita melakukan A, B, C itu apa. Ya gitu. Paling itu sharing saya. Terima kasih Bu Irma. Jadi semua harus dilibatkan ya Bu Irma ya. Iya. Ini mungkin ada pertanyaan lagi Bu Irma, untuk Bu Irma, bagaimana cara menjadi bully saat studi ya? Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri anak tunanetra total agar mau berinteraksi dengan orang lain? Mungkin ini tidak hanya anak tunanetra ya, semua kebutuhan khusus ya, karena selalu takut dengan orang di luar keluarga inti. Oke, satu pertama anak belajar dari orang tua. Itu aja dulu. Jadi bisa mungkin orang tuanya sebetulnya yang juga takut gitu kan. Feeling anak-anak berkebutuhan khusus itu kuat, satu, kuat sekali. Jadi kalau misalnya orang tua itu ragu-ragu, anak itu juga bisa ragu-ragu gitu loh. Dulu gini, saya juga dulu karena masih dalam kondisi marah gitu ya, saya coba pergi ke mall gitu, itu kan diliatin, karena Armando kan motoriknya juga, sering di kursi roda, hau, suaranya juga, dia kan nonverbal ya, jadi kan sering diliatin anak-anak, orang-orang gitu. Dulu saya marah, itu orang bisa saya sampaikan, apa lo lihat-lihat gitu kan, kasarnya begitu. Tapi itu saya belajar, dari situ kita semua nggak akan dapat apa-apa. Orang itu juga malah makin sebel dengan melihat orang anak berkebutuhan khusus, kitanya juga marah-marah, juga nggak, itu anak kita juga akan melihat kita melakukan apa. Jangan salah ya, melihat itu bukan dari segi mata aja. Melihat itu bisa dari segi hati, dia bisa dengar suara kita, nada kita, marah apa enggak. Nah, dari situ terus akhirnya saya belajar, kalau ada orang yang liatin begitu, saya samperin, saya bilang ke Armando, saya bilang, Armando itu ibu mau kenalan, saya samperin itu orang. Terus saya salaman di depan Armando ayo salaman. Nah, ibu itu ragu-ragu gitu, maju mundur, tapi ya udah Armando yang nempelin tangannya gitu ya. Akhirnya salaman. Nah, kita didik Armando untuk belajar berani. Dua, didik orang itu juga pengen apa, dia udah salaman gitu ya kan. Nah, itu jadi anak-anak itu harus ngikutin orang tua kok, anak-anak pasti ngikutin orang tua. Jadi harus dari kitanya. Kalau kitanya semangat, itu akan numbuhin dengan sendirinya hubungan batin anak kita akan juga tersambung. Percaya deh, pasti kalau kita orang tua tuh pede, anak itu juga pasti ikut kita. Itu aja. Ya. Terima kasih Bu Irma. Jadi semuanya kalau mau membelajarin anak mulai dari kita sendiri. Benar. Itu yang pertama. Jadi harus orang tua. Sama tanya ke Bu Siti dah. Kalau Bu Sitinya juga ragu-ragu, hasilnya juga akan meragukan. Jangan gitu nyuruh aja, bikin program macam-macam, tapi kita sendiri nggak yakin. Betul. Oh, jadi ya harus dari kitanya. Memang makanya saya selalu bilang ke Bu Dati juga, ya ini fungsinya parent support group apa gitu ya. Parents-nya yang kadang-kadang yang masalahnya di parents gitu loh, bukan anak kita, parents-nya gitu loh. Betul dari orang tuanya. Iya. Terima kasih Bu Irma. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, untuk yang tadi ada pertanyaan tentang shadow teacher, maaf mungkin saya nggak akan bisa bicarakan di sini karena konteks kita di sini tentang kegiatan fungsional. Mungkin nanti ada webinar selanjutnya, Akademi bisa kita bahas di webinar selanjutnya. Ini terakhir mungkin pertanyaan buat Bu Siti, karena jam juga udah lewat ini. Bagaimana kita berkomunikasi dengan guru PAUD, karena di sekolah hanya anak saya yang memiliki gangguan penglihatan, tapi tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah dan gurunya bingung untuk bagaimana mengajar anak kita agar bisa menyesuaikan dengan anak normal yang lain. Monggo Bu Siti. Baiklah, berarti karena saya sendiri sebenarnya belum pernah ngajar
di PAUD umum ya. Dan sendiri hanya mengajar PAUD di kelas itu pun siswanya 2. Jadi saya mungkin bisa menceritakannya hanya di kelas saja. Mungkin kita bisa berkomunikasi dengan guru kelasnya ketika mungkin ada kegiatan menggambar di PAUD-nya, mungkin kita alihkan anak yang memang anak kita sendiri yang punya hambatan penglihatan, misalnya bisa membedakan mana segitiga, mana mana lingkaran, jadi mungkin bisa kebentuk seperti itu. Ketika mungkin belajar menulis anak-anak, anak-anak kita bisa belajar menulis pakai braille. Jadi tidak bisa disamakan karena anak-anak yang lain bisa melihat, sedangkan anak kita tidak. Memang ada perbedaannya di situ. Yang lain misalnya apalagi olahraga dengan lari-lari, anak kita mungkin larinya bisa menggunakan tangan gurunya gitu, digandeng. Anak lain misalnya belajar melempar bola. Melempar bola itu sendiri anak kita bisa saling melempar sama bu gurunya. Jadi memang ada pendampingan khusus ya, tidak jadi memang harus ada guru pendamping seperti itu. Karena yang saya tahu guru di PAUD sendiri siswanya 20, gurunya 2 seperti itu. Jadi anak yang berkebutuhan sendiri harus ada guru pendamping. Seperti itu Bu Deti. Terima kasih Bu Siti. Yang penting juga harus berkomunikasi dengan gurunya ya Bu Siti ya. Sama-sama mungkin orang tua yang akan tahu kelebihan atau kelebihan dari anaknya, nanti akan dikomunikasi dengan gurunya bagaimana pendekatannya dengan keterbatasan yang dia punya. Iya, penting banget berkomunikasi baik dengan orang tua atau guru, itu penting banget. Seperti itu. Terima kasih semua atas antusias pertanyaan yang banyak sekali. Terima kasih juga untuk Bu Irma yang sharing yang hebat sekali dan quote hari ini yang perlu kita tanamkan di hati kita sebagai orang tua. Kalau tadi Bu, kalau umpamanya tidak bisa, kalau lagi down, ingat terima apa adanya anakmu, tapi tetap harus mencari positifnya dari anak kita. Dan untuk guru dimanapun sekolahnya, mau homeschooling, mau sekolah, sekali basah lanjut semuanya. Jadi konsekuensinya apa harus kita terima. Kalau memilih homeschooling ya konsekuensinya apa? Kita ya harus belajar. Tapi kalau sekolah konsekuensinya apa? Ya kita harus mau berkomunikasi dengan guru. Itu kan semuanya. Guru pun juga akan welcome kalau kita sebagai orang tua akan sama-sama berkomunikasi untuk perkembangan atau kemandirian anak-anak kita. Itu mungkin ya. Untuk yang session terakhir, mungkin session foto, ini session paling senang saya. Monggo open cam, biar fotonya tampak cantik semua. Armando mau ikut foto itu? Udah lagi komputeran ya. Oh gitu. Open cam. Yang bisa open cam, monggo open cam. Jadi saya foto coba ya. Ini di halaman 1, 2, 3. Halaman 2. Oke. Terima kasih semuanya. Nanti mungkin bulan depan, setiap bulan kami usahakan dari Akadini akan ada webinar-webinar yang sekiranya bisa bermanfaat untuk kita semua orang tua khususnya pada yang mempunyai anak dengan kebutuhan dengan gangguan penglihatan. Mungkin nanti mungkin bocoran sedikit sneak peek-nya waktu bulan depan mungkin tentang psikologis ya, sisi-sisi psikologis seperti yang Ibu Irma tadi bilang, ya orang tuanya ya harus mulai dulu, berarti yang dibenahi itu orang tuanya dulu, baru kita bisa bekerja untuk anak kita. Ya. Terima kasih semuanya. Kalau memang ada orang tua yang belum join untuk sosmed, monggo. Tadi ada sudah ini, kalau enggak bisa komunikasi dengan area region